selamat hari Minggu semuanya. Halo adik-adik, mama, papa, oma, opa. Gimana kabarnya semua? Masih sehat kan? Kakak-kakak semua di sini juga sehat loh. Kak Olen, gak kerasa ya kalau sebentar lagi kita akan kembali merayakan hari Natal. Iya ya kak, gak kerasa banget udah mau Natal lagi aja. Tapi Natal kali ini rasanya beda banget deh dari Natal sebelumnya. Pasti rasanya berbeda banget sih Kak, tapi sebagai anak Tuhan, kita harus tetap bersyukur karena hanya oleh kasih-Nya kita tetap diberikan nafas kehidupan sampai hari ini. Oh iya, sebelum kita memulai ibadah, sekarang kakak mau ngenalin kakak-kakak yang akan bertugas pada hari ini. Yang pertama, ada Kak Tommy sebagai kahonis, lalu ada Kak Yokobus sebagai gitaris, dan ada Kak Rachel dan Kak Olen sebagai liturgos. Adik-adik, sebelum kita mulai, kakak mau ajak adik-adik di rumah bernyanyi nih. Ayo, bangkit berdiri, kita angkat pujian yang berjudul Ku Masuk Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Aduh, kayaknya Kak Rachel, adik-adik masih ada yang menguap ya kak? Kayaknya yang sebelah situ juga masih ada yang ngantuk nih Kak Rachel. Gimana kalau kita nyanyi satu pujian lagi, biar tambah segar dan tambah semangat lagi ya Kak Rachel? Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kak Olen dan adik-adik, gimana? Udah semangat dong pastinya? Sekarang saatnya kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil waktu untuk saat teduh yuk. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, karena kita sudah mengambil waktu bersaat teduh, tandanya kita sudah masuk di dalam ibadah. Kak Olen dan Kak Rachel berharap adik-adik masih dalam posisi berdiri yang baik ya. Adik-adik dan yang lainnya, tahu kan kalau segala yang terjadi di hidup kita itu sumbernya hanya dari Tuhan? Maka dari itu, apapun yang Tuhan kasih kepada kita, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dengan cara selalu bersukacita atas kasih-Nya yang besar itu. Oleh karena itu, kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu yang diambil dari Kidung Ceria 267, Pabila Kita Sukacita. Nyanyinya diulang 2 kali ya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya.
Adik-adik, dalam posisi tetap berdiri, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Bagaimana sikap doanya adik-adik? Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh bersyukur karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah IHMPA online pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Hari ini Kak Rachel dan adik-adik kita akan membaca Mazmur Pujian. Dibuka Alkitabnya ya. Kita mau baca Mazmur dari Mazmur 9 ayat yang kedua sampai yang kelima. Mazmur 9 ayat yang kedua sampai dengan 5 yang berbunyi demikian. Mazmur pujian pada hari ini terambil dari Mazmur 9 ayat yang kedua sampai kelima. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahtaku. Demikian Mazmur pujian. Kak Olen, adik-adik dan juga kakak-kakak yang lain, dari Mazmur yang sudah kita baca tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagai anak Tuhan yang sudah tahu akan lahirnya Tuhan Yesus bagi kita, kita harus mengucap syukur atas kehadirannya. Ucapan syukur ini dapat berupa cerita loh. Cerita yang kita ceritakan ke orang-orang lain kalau Tuhan itu udah baik banget mau datang ke kehidupan kita dan selalu menemani kita, baik kita lagi gembira ataupun lagi sedih. Maka dari itu, mari kita angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria 199, Ku Suka Menuturkan. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca dan menulis, boleh mempersiapkan kertas dan pulpen untuk mencatat firman yang akan disampaikan pada hari ini ya. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita dengarkan firman Tuhan yuk. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih? Kariska harap semua adik-adik yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Halo adik-adik TK, ada Davan, ada Dianda, ada Ersya, ada Kenneth, terus ada Kristiano, ada Samuel, ada Sewa, banyak banget, ada Ben Hop, ada Genta, ada Dipa, banyak banget deh. Kariska yakin semua adik-adik yang ada di rumah bersama mama dan papa semua dalam keadaan yang sehat. Nah hari ini Kariska akan mengajar untuk kelas TK. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka Alkitabnya dulu. Minta bantuan mama papa ya untuk buka Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya dari 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. Nah kalau Alkitabnya sudah dibuka, sudah minta bantuan mama dan papa untuk buka Alkitabnya, Alkitabnya boleh ditaruh lagi. Sekarang kita mau berdoa. Kita berdoa ya. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami hari ini, sehingga pada pagi hari ini kami semua boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu dalam IHMPA secara online. Kau berkati ya Tuhan Kariska yang akan membawakan firman-Mu, berikan hamba-Mu ini hikmat bijaksana, agar firman yang boleh hamba sampaikan boleh tersampaikan dengan baik ke adik-adik klien. Kau juga boleh berkati adik-adik klien kami yang ada di rumah masing-masing. Kau berkati mereka supaya mereka bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan juga mereka dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Dan haleluya, amin. Nah, kalau kita sudah berdoa, sekarang ambil lagi Alkitabnya dari 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13 yang berbunyi demikian. 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatan yang di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatan yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Kariska mau bercerita tentang nyanyian syukur atau puji-pujian yang dinaikkan Raja Daud melalui Asaf kepada Allah. Nah, ingat kan Raja Daud? Ini gambar Raja Daudnya. Kenapa ya adik-adik, kok Raja Daud menaikkan puji-pujian kepada Allah? Kok Raja Daud bersyukur? Emangnya ada apa sih? Jadi gini, zaman dahulu kala di Yerusalem ada sebuah tabut. Tabutnya dinamakan sebagai tabut Allah. Nah, tabut Allah itu apa sih Kak? Tabut Allah itu seperti ini. Ini adalah peti emas yang berisikan 2 loh batu hukum Taurat, tongkat Harun dan juga buli-buli emas. Kayak gini nih. Nih, ini tongkat Harun, ini 2 loh batu dan ini buli-buli emas. Nah, gambar ini adik-adik, ini adalah ilustrasinya ya. Jadi tabut Allah ini dulunya ada di Yerusalem, tapi direbut oleh bangsa Filistin dan dikembalikan lagi ke Yerusalem oleh Raja Daud. Nah, tabut Allah ini adalah benda yang sangat penting bagi bangsa Israel karena tabut Allah ini adalah bentuk tanda kehadiran Tuhan Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, Raja Daud berhasil memindahkan tabut Allah ini dari Filistin balik lagi ke Yerusalem. Wah, Raja Daud hebat loh adik-adik bisa memindahkan ini, tentu saja dengan bantuan pasukan-pasukannya. Tapi kehebatan Raja Daud itu adalah kehebatan Tuhan Allah juga. Kehebatan Raja Daud yang sudah Raja Daud rasakan itu hanya karena penyertaan dari Allah saja. Makanya Raja Daud berhasil melakukan itu karena Tuhan Allah mau menyertai Raja Daud. Nah, karena keberhasilan itu, Raja Daud bersuka cita, Raja Daud menaikkan puji-pujian kepada Allah, Raja Daud bernyanyi dan memuji nama Tuhan, dan juga berdoa mengucapkan syukur atas berkat-berkat yang sudah didapatkan. Nah, adik-adik, melalui Raja Daud tadi kita mau belajar. Kita mau belajar cara untuk bersyukur atas segala kehadiran yang sudah kehadiran Allah yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kariska mau tanya nih, sebentar lagi kita tanggal 25 Desember nanti mau merayakan apa ya? Ada yang tahu nggak? Ya, benar banget, kita mau merayakan Natal. Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kelahiran Tuhan Yesus itu harusnya membawa damai, membawa sukacita bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Nah, biasanya nih kalau Natalan, Kariska yakin banget pasti adik-adik ada yang dapat baju baru, ada yang dapat mainan baru, ada juga yang dapat sepeda baru mungkin, atau sepatu baru, tas baru, pokoknya semuanya baru. Adik-adik dapat kado yang banyak dari mama, dari papa, dari om, dari tante, atau dari oma dan opa kita. Nah, pasti adik-adik seneng banget ya, adik-adik happy banget. Tapi Kariska yakin mungkin di saat-saat seperti ini yang sedang ada virus corona yang jahat,
mungkin adik-adik nggak bisa dapat baju baru, nggak bisa dapat mainan baru, pokoknya nggak bisa dapat hadiah seperti yang adik-adik rasakan di tahun-tahun sebelumnya. Nggak apa-apa adik-adik, itu sangat wajar karena kita semua lagi dalam kondisi yang sama, kita semua sedang berjuang bersama-sama, seperti itu. Nah, Natal sendiri sebenarnya bukan perihal baju baru, bukan perihal kado, bukan perihal makanan, bukan perihal sepatu baru atau apapun yang adik-adik dapatkan. Tapi Natal sendiri adalah bentuk kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Nah, adik-adik, kehadiran Tuhan itu lebih penting daripada semua yang tadi sudah Kariska sebutkan. Karena kehadiran Tuhan melalui momen Natal ini, kita semua bisa merasakan kasih, kita semua bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera. Karena itu kita harus bersyukur atas berkat dari Tuhan. Kita bisa kumpul sama mama papa, itu berkat. Kita masih sehat, itu berkat. Kita masih bisa sekolah online, pakai handphone, pakai laptop, itu juga berkat adik-adik. Dan sekarang nih kita lagi ibadah online, itu juga termasuk berkat dari Tuhan. Maka dari itu kita harus terus mengucap syukur kepada Tuhan. Gimana sih Kak caranya bersyukur kepada Tuhan? Caranya gampang banget, berdoa. Itu cara paling gampang untuk mengucap syukur. Berdoa, baca Alkitab, ikut ibadah, walaupun online gak apa-apa ya. Nanti kita kalau sudah keadaannya sudah kembali normal lagi, kita bisa beribadah lagi bersama-sama di gereja. Nah, terus apalagi tadi sudah berdoa, sudah baca Alkitab, sudah ikut ibadah. Adik-adik kalau ikut ibadah dengan ikutin gerakan kakak layannya, atau adik-adik dengan penuh sukacita, itu juga cara kita bersyukur atas berkat-berkatnya dari Tuhan. Nurut sama perintah mama papa juga berkat loh adik-adik. Itu juga kita harus bersyukur. Itu adalah salah satu cara kita untuk bersyukur atas berkat Tuhan. Jadi jangan lupa untuk nurut sama kata mama atau kata papa. Kalau mama suruh beresin tempat tidur, kita beresin. Kalau mama suruh taruh sepatu di tempatnya, kita taruh. Kalau mama suruh kita makan sayur, kita makan sayur. Itu cara kita bersyukur atas berkat Tuhan. Banyak loh di luar sana yang nggak bisa makan kayak yang kita rasakan saat ini. Maka dari itu adik-adik harus tetap bersyukur. Nah, adik-adik, kita sekarang lagi mengalami namanya pandemi virus corona. Nah, pandemi virus corona ini tuh jahat banget adik-adik. Dia menyerang siapa aja, siapapun, mau omah, mau opah, bahkan kita pun bisa terserang. Nah, pandemi ini tuh bikin kita jadi gak boleh sentuhan sama temen. Kita gak bisa ketemu main sama temen. Kita gak bisa namanya peluk temen lagi. Kita bahkan kadang ada beberapa yang adik-adik di rumah gak dibolehin keluar dari rumah sama mama papa karena takut kita kena virus corona. Ini tuh virus jahat adik-adik. Jadi adik-adik kalau di rumahnya masih ada makanan, adik-adik masih bisa merasakan namanya main di rumah, walaupun di rumah ya sempit sih, tapi nggak apa-apa. Tapi adik-adik masih bisa terbebas dari hujan, itu juga termasuk berkat dari Tuhan Yesus. Jangan lupa kalau misalkan keluar harus pakai masker, terus harus cuci tangan dan harus jaga jarak. Tapi Kariska saranin, gak usah deh tuh keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Nggak usah keluar rumah kalau cuman pengen jalan-jalan di mall, nggak usah keluar rumah kalau cuman pengen ketemu teman-teman gitu. Kan kita nggak tahu siapa yang kena virus, bisa aja menularkan ke diri kita sendiri. Seperti itu adik-adik. Di keadaan kita yang kayak gini, kita harus banyak-banyak bersyukur atas berkat Tuhan. Kita masih hidup sampai sekarang, kita masih sehat sampai sekarang, adik-adik masih dengerin Kariska firman, adik-adik masih bisa beribadah setiap bulannya, setiap minggunya, itu semua karena berkat dari Tuhan Yesus. Jadi Kariska harap adik-adik jangan lupa untuk bersyukur ya, bisa dengan berdoa, bisa dengan membaca Alkitab, bisa juga dengan menaikkan puji-pujian dan rajin ikut IHMPA secara online. Bersyukur ya adik-adik atas semua berkat yang sudah Tuhan Yesus kasih untuk adik-adik. Nah, nanti untuk aktivitasnya akan dijelaskan selanjutnya oleh Kak Yolanda. Jangan lupa untuk dikerjakan ya. Jangan lupa juga untuk kalau sudah dikerjakan dikirimkan ke grup WhatsApp Lekat PA dan juga difoto terus dikirimkan ke grup WhatsApp Lekat PA.
dengan adik-adik melakukan aktivitas, mengerjakan aktivitas hari ini, itu sama aja dengan adik-adik bersyukur atas berkat Tuhan hari ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kayola ingin mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas pada pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan menyambut Natal. Kayola ingin ajak adik-adik membuat kartu Natal. Bahan-bahan yang digunakan adalah kertas buffalo, atau kalian tidak punya kertas buffalo, bisa pakai kertas HVS ya yang ada di rumah. Lalu kertas origami, karena Kayola ingin menggunakan buffalo, jadi Kayola pakai buffalo ya. Adik-adik boleh pakai kertas origami yang ada di rumah. Lalu double tip, adik-adik juga boleh pakai lem yang ada di rumah ya, bahan-bahan yang ada di rumah. Lalu spidol atau pulpen, gunting, lalu krayon. Nah, caranya adalah kita ambil kertas buffalo atau origaminya, lalu dilipat-lipat seperti ini. Seperti ini ya adik-adik. Nanti adik-adik boleh minta bantuan mama atau papa ya yang ada di rumah. Lalu digunting. Diguntingnya itu dimulai dari yang terkecil, sedang, hingga yang besar ya. Seperti ini ya adik-adik. Lalu kita ambil kertas buffalo atau HVS-nya, lalu dilipat dua seperti ini, seperti buku ya. Seperti ini adik-adik. Nanti boleh minta bantuan mama papa ya. Lalu kita ambil double tip atau lemnya, dipotong, lalu caranya itu kertas yang ini kita lipat ke bawah seperti kipas kertasnya, seperti ini adik-adik. Lalu adik-adik boleh minta bantuan mama atau papahnya, dilemin ya ininya di bawah seperti ini. Lalu ditempel di tengah-tengah kertasnya. Seperti ini. Seperti ini adik-adik. Di atasnya adik-adik boleh tambahkan bintang agar lebih menarik. Lalu di bawahnya juga boleh dikasih kado-kadoan gitu adik-adik. Agar lebih menarik loh. Nanti ditulis, aku bersyukur karena Yesus. Boleh seperti ini, boleh. Boleh ditulis di sini juga boleh. Boleh ditulis di depan sini juga boleh adik-adik. Nanti dikasih nama, dihias-hias juga boleh. Oke adik-adik, jangan lupa nanti hasil dari aktivitas pada hari ini kalian foto, lalu di-share di grup WhatsApp Pelkat PA. Dadah, Kariska dan Kayola tunggu ya. Selamat hari Minggu. Gimana firman Tuhan yang sudah didengarkan pada hari ini adik-adik? Seru banget kan? Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka Kak Rachel dan adik-adik sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Nah, adik-adik, persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan bisa disatukan dengan persembahan mama papa ya. Persembahan yang sudah terkumpul bisa juga dikirim ke gereja pada hari Selasa sampai hari Sabtu mulai pukul 10 hingga 3 sore. Atau bisa scan barcode yang ada di sini.
Kak Rachel dan adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan warta PA nih. Yang pertama, kami kakak-kakak lain Pelkat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan juga kakak-kakak lain yang berulang tahun pada tanggal 14 sampai dengan 20 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan juga kakak-kakak sekalian ya. Yang kedua, adik-adik diharapkan untuk menuliskan absensi kehadiran ibadah ini di kolom komentar di bawah ini ya adik-adik. Contohnya, Rachel kelas 6 sudah beribadah. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, boleh loh untuk meminta bantuan mama dan papa atau orang lain yang mendampingi adik-adik selama beribadah. Adik-adik atau papa dan mama yang sedang mendampingi adik-adik selama ibadah ini, apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait IHMPA online ini, dengan sangat terbuka bisa disampaikan ke kakak-kakak lain Pelkat PA Shalom Depok melalui WhatsApp dan mengisi link ini. Nah, kritik dan saran yang sudah diberikan akan kami terima dan nantinya akan diterapkan di ibadah IHMPA online supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Adik-adik dan juga Kak Olen, jangan lupa ya, minggu depan kita tetap beribadah bersama-sama lagi di ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak GPB Shalom Depok. Tetap jam 7 pagi di channel GPB Shalom Depok, oke? Kak Tommy, Kak Yakobus, Kak Rachel, dan adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita telah tiba di penghujung ibadah hari ini. Gak kerasa ya? Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan kita renungkan dapat menjadi berkat untuk adik-adik ya. Dan semoga juga pujian yang sudah kita angkat hari ini diterima di hadirat Tuhan. Nah, Kak Olen dan juga adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak undang adik-adik untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup dari KC 48, Anak yang Dijanji. Dinyanyikan 2 kali adik-adik. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita tadi sudah menyanyikan lagu-lagu, menyanyikan puji-pujian. Tadi udah gerak ya, udah semangat. Terus tadi kita udah dengerin firman Tuhan, kita juga udah kasih persembahan. Sekarang kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Gak apa ya adik-adik, kita gak bisa ke gereja lagi, kita belum bisa ibadah bersama-sama dengan kakak-kakak, dengan teman-teman yang lain. Gak apa-apa, yang penting kita semua di rumah masih dalam keadaan yang sehat. Oke, sekarang kita mau berdoa ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Bapa untuk segala berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami sudah boleh menyelesaikan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah semua puji-pujian boleh Engkau terima di hadirat-Mu dan juga firman yang sudah kami dengarkan tadi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Bantu kami ya Bapa untuk selalu bersyukur atas setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bantu kami untuk kami menjadi anak yang taat kepada kedua orang tua kami dan juga taat kepada Engkau ya Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami hari lepas hari hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan kami selalu kesehatan, berikan orang tua kami juga kesehatan dan berkat supaya kami dapat menjalani kehidupan kami selanjutnya dengan begitu luar biasa baik hanya karena penyertaan daripada Engkau.
Berkati aktivitas kami selanjutnya juga ya Tuhan, biar Engkau boleh menuntun dan membimbing kami. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu minggu depan ya. Jangan lupa untuk kerjakan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati.